Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nijasoga, NIM 1218027. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi Excel, yaitu fungsi lookup, dengan membuat daftar destinasi wisata dan bagaimana menghitung gaji pegawai. Fungsi lookup ini merupakan salah satu fungsi pencarian dan referensi. Jadi dalam fungsi lookup ini teman-teman ada dua tabel yang kita akan gunakan atau pelajari, yaitu tabel utama dan tabel referensi. Di sini sudah ada contoh tabel yang saya sudah buat, yaitu tabel destinasi wisata. Ini merupakan tabel utamanya teman-teman. Tabel utama ini adalah tabel yang kita gunakan untuk pencarian, yaitu mencari kolom atau baris yang ada di tabel utama dengan menggunakan tabel referensi ini. Sedangkan untuk tabel referensi ini merupakan tabel pelengkap yang akan kita gunakan untuk mengisi tabel utama ini. Oke, untuk fungsi lookupnya sendiri teman-teman ada dua fungsi, yaitu dua fungsi yang akan kita gunakan, yaitu fungsi vertical lookup dan horizontal lookup. Tapi untuk tabel referensi ini kita gunakan fungsi vertical lookup. Kita gunakan vertical lookup karena tabel referensinya ini ditulis secara vertikal atau dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita akan mencari destinasi wisata dengan menggunakan tabel referensi ini. Kira-kira yang nama Lesmini ini dia menggunakan destinasi wisata yang mana, seperti itu. Caranya itu teman-teman klik di salah satu sel yang ada di kolom destinasi wisata ini, kemudian teman-teman klik yang insert function ini atau fx, kemudian untuk kategorinya teman-teman pilih yang lookup dan reference. Di sini karena kita akan menggunakan yang vertical lookup, kita cari yang fungsi vertical lookup ini VLOOKUP. Oke, kemudian teman-teman klik OK. Di sini akan muncul lookup value-nya. Ini maksudnya tabel penentu atau kunci utama yang menghubungkan antara tabel utama ini dengan tabel referensi. Untuk latihan kita kali ini yang menjadi penghubung itu adalah kode destinasi wisata ini, sehingga untuk lookup value-nya ini kita klik di salah satu kode yang ada di tabel destinasi wisata. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tabel array-nya ini merupakan ini kita gunakan untuk mencari tabel referensi yang mana saja, seperti itu. Oke, di sini kita klik untuk tabel atau baris di bagian tabel referensi ini, seperti ini, tanpa harus memblok bagian judul atau kode destinasi wisata dan tarif wisata yang bagian atas ini. Oke, kalau seperti ini teman-teman tekan tombol F4 yang ada di keyboard atau keyboard laptop atau komputer teman-teman, ya, akan muncul seperti ini teman-teman, yaitu ini merupakan reference pada tabel range, yaitu lambang dolar yang ada pada Excel yang menandakan apakah sebuah rumus ini ada dalam sel yang di copy dari sel lain itu berubah atau tidak, seperti itu. Di sini ada dolar B, dolar 11, dolar D, dan dolar 14. Kemudian
langkah berikutnya adalah memasukkan call index numbernya ini. Di sini maksudnya adalah kira-kira apa yang sedang kita cari. Yang kita cari itu adalah kolom destinasi wisata ini. Di dalam tabel referensi ini untuk tabel destinasi wisatanya ada di kolom berapa, seperti itu. Di sini untuk tabel referensinya untuk destinasi wisata ada di kolom 2, sehingga untuk call index numbernya kita isi dengan angka 2 seperti ini. Oke, kemudian untuk rank lookupnya ini ada dua pilihan yang akan kita tulis teman-teman, yaitu true atau false. Kalau untuk true sendiri ini bermanfaat untuk menemukan kecocokan sebagian, sedangkan kalau untuk false-nya ini bermanfaat untuk menemukan kecocokan persis. Dan kita akan mencari untuk kecocokan persisnya, kita menggunakan yang false. Kita ketik false seperti ini. Oke, kalau teman-teman sudah mengisi semua data ini, teman-teman klik oke. Ya, di sini untuk nama Lesmi ini dia menuju ke destinasi wisata Bali. Oke, kemudian teman-teman karena rumusnya sudah ada di sel pertama ini, untuk sel-sel selanjutnya teman-teman tinggal tekan tanda tambah yang ini yang ada di ujung bawah kotak ini, kemudian teman-teman tarik seperti ini. Ya, semua sel bagian bawah akan terisi dengan tujuan masing-masing, tujuan destinasi wisata masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi tabel tarif wisata ini. Caranya sama teman-teman. Teman-teman klik di salah satu sel yang ada di tarif wisata ini, di kolom tarif wisata. Kemudian teman-teman klik yang insert function ini. Oke. Kemudian sama untuk kategorinya lookup dan reference. Kemudian untuk fungsinya teman-teman tetap menggunakan yang vertical lookup. Kemudian teman-teman oke. Ya, untuk lookup value-nya sama, teman-teman klik di salah satu kode yang ada di tabel utama ini. Kemudian untuk tabel array-nya sama, teman-teman juga blok yang ada di tabel referensinya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman tekan tombol F4 yang ada di keyboard laptop atau komputer teman-teman seperti ini. Oke, kemudian untuk call index numbernya teman-teman klik di teman-teman untuk call index numbernya ini di sini, karena kita akan mencari yang tarif wisata di tabel referensinya ini. Untuk tabel kolom tarif wisatanya ini ada di kolom ketiga, sehingga untuk call index numbernya ini kita isi dengan angka 3 seperti ini. Kemudian untuk rank lookupnya sama, teman-teman ketik dengan false. Ya, seperti ini. Kemudian kalau teman-teman sudah isi semua, teman-teman klik di oke. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman tarik lagi. Ya, semua sel bagian bawah akan terisi. Ya, di sini kelihatan bahwa yang nama Lesmini ini dia menuju ke destinasi wisata Bali dengan tarif wisatanya dengan senilai 4.500.000 seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan dengan bagaimana menggunakan fungsi horizontal lookup atau HLOOKUP. Di sini ada contoh tabel daftar gaji pegawai PT Maju Mundur. Kita memilih untuk menggunakan horizontal lookup karena tabel referensinya ini untuk menjelaskan potongan pajaknya ini dituliskan secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Tetapi untuk kolom gaji sampai di kolom total gaji ini kita akan tetap menggunakan
fungsi vertical lookup. Hanya di kolom pajak yang kita gunakan untuk horizontal lookupnya. Oke, rumusnya sama teman-teman seperti tadi. Kita letakkan kursor di salah satu sel yang ada di kolom gaji ini, kemudian teman-teman klik yang FX ini atau insert function. Kemudian untuk kategorinya sama, lookup dan reference. Kemudian kita cari yang vertical lookup ini, ya. Kemudian teman-teman klik OK. Kemudian di lookup value-nya teman-teman klik di bagian golongan, karena ini merupakan yang menghubungkan antara tabel utama ini dengan tabel referensinya adalah golongan. Oke. Kemudian kita klik golongan seperti ini, tabel golongannya. Kemudian untuk tabel array-nya kita blok di bagian tabel golongan pegawai sampai di transportasi seperti ini. Kemudian teman-teman tekan tombol F4 lagi yang ada di keyboard teman-teman seperti ini. Oke, kemudian untuk call index number-nya, di sini karena kita mencari kolom gaji pokok, sehingga di tabel referensinya ini untuk gaji pokoknya ada di tabel K2, sehingga untuk call index number-nya teman-teman isi dengan angka 2. Oke. Untuk range lookup-nya sama, kita menggunakan false, ya, false. Kemudian teman-teman klik OK, ya. Di sini akan kelihatan bahwa pegawai yang bernama Randy ini dengan golongan 1C, dia menerima gaji pokok sebesar 1 juta seperti itu. Kemudian teman-teman tarik ke bawah untuk mengisi sel-sel yang lain, karena rumusnya sudah ada di sel pertama ini. Oke. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk mencari tunjangan pegawainya. Caranya sama teman-teman. Kita klik FX, kemudian untuk kategorinya sama, kemudian kita gunakan lagi vertical lookup. Oke, kemudian kita klik OK, ya. Di sini kita akan klik untuk lookup value-nya ini, untuk kita klik golongannya. Kemudian untuk tabel array-nya kita blok lagi dari golongan sampai ke transportasi tanpa memblok bagian judulnya. Kemudian kita tekan lagi F4 yang ada di keyboard. Oke. Kemudian untuk call index number-nya di sini karena kita mencari tunjangan, tunjangan untuk di tabel referensinya ada di tabel ketiga. Sorry teman-teman, di kolom ketiga. Kita isi dengan angka 3, ya. Kemudian untuk range lookup-nya sama, kita ketik false. Oke, kemudian kita klik OK sini, ya. Di sini ya, untuk pegawai yang bernama Randy, dia menerima tunjangan sebesar 120.000. Kemudian kita tarik seperti ini untuk mengisi sel-sel selanjutnya atau berikutnya. Oke, untuk transportasi kita lakukan lagi yang sama teman-teman. Kita masuk ke FX, kemudian kita pilih yang lookup dan reference. Oke, sorry teman-teman, ya. Kemudian teman-teman pilih lagi yang vertical lookup ini, kemudian kita OK, ya. Di untuk lookup value-nya sama, kita masih pilih yang golongan. Oke. Kemudian untuk tabel array-nya sama, kita blok lagi seperti ini. Kemudian kita tekan F4 lagi. Untuk call index number-nya di tabel referensinya berada di, untuk tabel transportasi ini ada di kolom K4. Kita isi dengan angka 4, ya. Kemudian untuk range lookup-nya sama, kita ketik false. Kemudian kita klik OK, ya.
Di sini untuk pegawai yang bernama Randy, dia menerima uang transportasi sebesar 100.000. Untuk pegawai-pegawai yang lain sama menerima uang transportasi sebesar 100.000. Oke, kemudian untuk total gajinya, teman-teman tinggal letakkan kursor di bagian kolom sel pertama yang ada di kolom total gaji ini. Kemudian teman-teman klik gaji pokok, salah satu gaji pokok ini seperti ini. Seperti teman-teman ketik sama dengan dulu. Oke, kemudian teman-teman klik gaji pokoknya. Kemudian teman-teman klik tekan shift tambah seperti ini. Kemudian klik di tunjangan. Kemudian shift tambah lagi. Kemudian teman-teman klik lagi di uang transportasi. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tekan enter. Ya. Di sini untuk pegawai nama Randy, dia menerima total gajinya sebesar 1.220.000. Ini belum dipotong pajak. Ya, seperti ini. Oke, kita akan mencari pajaknya. Di sini kita akan menggunakan yang fungsi horizontal lookup, karena potongan pajaknya ini untuk tabel referensinya dituliskan secara horizontal atau dari kiri ke kanan seperti ini, sehingga kita menggunakan yang horizontal lookup. Oke, caranya sama teman-teman, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang if x, kemudian kategorinya lookup dan reference. Tetapi di sini karena kita menggunakan yang horizontal lookup, kita pilih yang lookup ini, ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini di lookup value-nya kita pilih juga di golongan seperti ini. Kemudian untuk tabel array-nya di sini kita gunakan yang tabel potongan pajak. Tidak lagi menggunakan yang tabel gaji, yang referensi tabel gaji, tetapi kita menggunakan yang tabel potongan pajak ini. Oke, kemudian teman-teman blok dari golongan sampai ke pajaknya, besar pajaknya. Kemudian teman-teman tekan lagi F4 yang ada di keyboard teman-teman seperti ini. Oke, untuk row index number-nya di sini untuk golongan pegawainya ada di baris pertama, sedangkan untuk pajaknya ada di baris kedua, sehingga untuk row index number-nya kita isi dengan angka 2, karena pajaknya ini ada, potongan pajaknya ini ada di baris kedua seperti itu. Oke, untuk range lookup-nya tetap kita mengetik kata false, ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ya, di sini untuk pegawai bernama Randy, dia mendapatkan potongan pajak sebesar 4% dari total gajinya. Oke, kemudian kita tarik seperti ini, maka semua pegawai akan terlihat potongan pajaknya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi untuk gaji bersihnya. Caranya teman-teman ketik sama dengan seperti ini. Kemudian teman-teman klik di total gaji, salah satu total gaji ini seperti ini. Kemudian teman-teman ketik kurang seperti ini, tekan tanda kurang. Kemudian teman-teman membuka kurung, teman-teman klik lagi di salah satu total gaji ini. Kemudian kali, sorry teman-teman, shift kali seperti ini, tanda bintang. Kemudian teman-teman klik di bagian pajak seperti ini. Kemudian tekan tutup kurung seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman tekan enter. Ya. Di sini terlihat bahwa pegawai yang bernama Randy, dia menerima gaji bersih itu sebesar Rp1.171.200.
Oke, teman-teman tinggal tarik seperti ini. Oke teman-teman, untuk fungsi lookup ini sangat membantu kita kalau kita membuat data atau data kita banyak. Kita tidak perlu mengetiknya satu-satu lagi teman-teman. Teman-teman tinggal menggunakan fungsi lookup ini. Ini akan sangat membantu kita dalam mengerjakan data dengan cepat. Oke teman-teman, sekian video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Terima kasih.